Oke, untuk Pisces November 2022. Pisces November 2022. Refusing to see. Knight of Swords, helpless and hopeless. It's Eight of Swords. Wow, another sword. Sadness and isolation. It's a Three of Swords. And lead. Emperor. Midas, Miser, Gambler, and Judge. Oke, Midas Miser ini orang yang apa ya? Orang yang kikir sebenarnya. Orang yang apa ya? Takut kehilangan security, keuangannya. Sedangkan gambler itu sebaliknya. Willingness to follow intuition and relying on luck rather than hard work. Oke, so yang aku lihat di sini untuk Pisces sebenarnya ini udah masuk ke kamu sedang merasa mungkin helpless ya. Di sini juga ada faktor helpless and hopeless tentang situasi kamu yang aku nggak tahu situasinya apa karena ini bisa secara umum, bisa ngomongin soal keuangan, bisa ngomongin tentang soal hubungan. Dan di sini ini aku baca yang aku lihat. I don't judge you, but I just give you my opinion. Okay? Kamu mau denger boleh, nggak apa-apa. Tapi di sini ngelihat situasi kamu itu sedang sangat tidak baik-baik saja. Dimana mungkin kamu merasa terintimidasi, kamu merasa hopeless, helpless. Kamu merasa mungkin sebagian dari kamu ada di titik terendah. Walaupun sebenarnya aku ngerasa di sini belum sampai parah banget sih. Cuman ya balik lagi. Tetap di sini bicara tentang titik terendah sebenarnya. Oke. Kita lihat dari tarotnya. Hierophant. Di sini ada King of Swords dan ada Ace of Swords. Lagi-lagi sword. Sword itu bicara tentang pikiran, bicara tentang sudah saatnya kita keluar dari pikiran itu. Sebentar ya, main energinya.
Jadi kemungkinan besar ini bicara tentang keuangan ya di sini, karena di sini keluarnya Ace of Pentacles. Aku melihat gini, mungkin sekarang kamu lagi ngerasa helpless, kamu secara mungkin situasi finansial juga lagi kurang baik, dan mungkin sebagian dari kamu adalah tulang punggung keluarga, kamu lagi kebingungan intinya. Dan aku ngelihat di sini, aku pernah ada di posisi yang jatuh, so I know how it feels like. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, saat kita lagi ada di posisi terbawah, itu terima dulu situasi saat itu, terima dulu. Karena dengan kamu tidak menerima, kamu pun tidak merubah hidup kamu sebetulnya. Oke. Dan Ace of Pentacles itu aku juga ngelihat di dalam hidup kamu belum punya prioritas. Kamu belum secara emosional, secara mental kamu belum cukup baik kalau aku lihat di sini. Dan di sini ada refusing to see. Kamu masih ada kecenderungan nggak mau dengerin nasihat orang, atau ya intinya advice dari orang. Ya nggak semua harus kamu dengerin juga. Tapi di sini ada Ace of Swords yang aku ngelihat ini saatnya kamu terima dulu situasi ini dan tanya ke diri kamu pelan-pelan, apa yang bisa kamu lakukan? Wah, nggak bisa semua jalan ke blok, pasti ada. Kalau aja kita mau ngeliat, makanya di sini bilangnya refusing to see. Di situasi seperti ini, apapun yang bisa jadi duit, ya jadi duit. Biarpun kerjaannya mungkin kamu kurang suka atau kerjaannya terlalu capek dengan hasil yang nggak seberapa, situasi lagi kayak gini nggak bisa milih. Oke. Di sini juga ada Hierophant. Hierophant di sini aku lebih ngelihat mungkin ada beberapa dari kalian gambler di sini, bisa jadi dalam arti sebenarnya, tapi bukan berarti kamu berjudi. Tapi mungkin sebagian dari kalian entah mungkin trading saham yang dimana kalian belum paham, tapi kalian udah berani pakai uang besar secara emosional, mau cepat kaya misalnya ya. Atau karena Hierophant di sini bicara tentang hal yang konvensional. Kalau bicara tentang uang itu konvensional. Oke. Dan aku lihat di sini memang saatnya sekarang kamu jangan spend uang untuk hal-hal yang memang tidak butuh. Jadi kamu sudah harus bisa set kamu punya prioritas dalam hidup kalau aku lihat. Karena sekarang ini adalah satu pelajaran berharga buat kamu. Karena mungkin selama ini kamu tidak bisa manage your finance, kamu tidak growing, kamu tidak berkembang, kerjaanmu mungkin gitu-gitu aja. So di sini ada kartu lead, itu bicara tentang kamu yang bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri. So salah satunya adalah cari skill. Cari skill yang bisa membuat kamu punya kerjaan lebih baik. Cari skill yang bisa menambah income buat kamu. Oke. Karena saatnya sekarang bukan saat yang dimana pengen enak itu nggak bisa. Or maybe selama ini you don't value money enough. Kamu buang-buang yang nggak penting, atau cuman ngikutin keinginan nafsu semata, kamu nggak lihat sebenarnya kebutuhan yang utama itu apa. Ini lebih ke arah managing finance sih kalau menurutku. Managing your finance. Jadi kalau aku lihat di sini memang keadaan kondisi kamu secara pikiran sekarang kamu mungkin lagi banyak pikiran, gimana lagi. Dan mungkin kamu masih tidak mau untuk melihat ke arah yang lain. Jadi kamu kayak mentok aja di satu tempat. Nah, di sini dibilang
apa ya? Bentar. Nah, di sini prostitute ini bicara tentang juga ada hubungannya nih sama si gambler. Place material consideration and security above self-empowerment. Makanya pada saat lagi begini kamu bingung. Tapi orang yang punya banyak skill, dia jatuh pun dia bisa bangun lagi. Kalau orang yang terbiasa belajar, dia jatuh pun dia tetap otaknya kreatif. Karena pada saat kita jatuh kayak gini ya, yang keluar itu kan survival instinct. Dimana insting kita bekerja untuk tetap bertahan gitu loh. Sebagian dari kalian tidak punya figur ayah mungkin, karena ada father keluar di sini. Atau mungkin selama ini kamu terlalu dimanja. Either kamu terlalu dimanja atau kamu nggak ada sosok bapak. Dalam artian nggak ada sosok ini bukan berarti papamu nggak ada ya, tapi ketidakhadiran sosok seorang ayah yang dimana harusnya mendidik anaknya secara mungkin mental, intelektual, moral, mungkin itu tidak hadir dalam kehidupan kamu in the past. Pioneer, ya. Pioneer ini bicara tentang passion for doing and creating what has not been done before. Nah, ini yang tadi aku ngomong. Jadi mungkin selama ini kamu cuman ada di dalam kotak zona nyaman. Kamu ngerasa ya udahlah begini aja lah, atau enggak mungkin skill di luar, dalam artian di luar diri ya, skill ya orang kayak jadi dokter itu kan juga skill ya, apalagi kalau dokternya dokter bedah itu kan skill, atau skill yang skill yang lain, misalnya dalam dunia finance, mampu bisa melihat market, melihat chart dan segala macam. Itu skill yang di luar maksudku diri secara emosional, itu intelektual. Nah, atau secara artistik ya. Tapi kamu tuh mungkin selama ini kayak cuman ya udah di situ aja, kamu tidak pernah berpikir tentang mengupgrade diri. Apa sih yang kira-kira mau kamu pelajarin, dan bukan cuman skill untuk keluar tapi untuk ke dalam juga. Jadi terbiasa untuk punya prioritas dalam hidup, men-challenge diri untuk lebih baik, men-challenge diri untuk bisa sesuatu yang dia belum bisa. Ibaratnya ngelihat ngelihat hidup itu sebagai panggung untuk terus berkembang gitu loh. Nah, kemungkinan besar kamu tidak ada di situ. Oke? Kalau kita ngelihat dari sudut finansial atau kerjaan, mungkin nggak ini bicara tentang relationship? Sangat mungkin. Jadi selama ini mungkin kamu terjebak, selalu tertarik sama orang-orang yang toksik, selalu terjebak dalam hubungan yang toksik. Pada akhirnya kamu selalu merasa menjadi korban, kamu selalu sakit hati karena kamu tidak pernah punya kontrol atas diri kamu sendiri. Kamu tidak punya cukup kesadaran diri memilih pasangan yang tepat buat kamu. Oke, jadi kamu tuh kayak ngasal aja, asal dapat aja nih gambler and prostitute. Asal dapat, yang penting ada yang sayang sama gue, yang penting ada yang baik sama gue, ada yang memperlakukan gue dengan baik. Jadi kayak kamu nggak ngelihat orangnya siapa, yang penting itu masuk ke dalam kebutuhan kamu. Oke, dan di sini berarti bisa yang ini tetap sama ya. Mungkin kamu kehilangan sosok bapak, atau mungkin kamu mencari sosok yang tanpa kamu sadari ingin kamu bapakin gitu loh. Jadi seakan-akan ini orang, kalau kamu perempuan ya, kayak kamu melihat figur seorang ayah. Jadi kamu tuh bukan mencari pasangan, tapi kamu mencari bayangan dari seorang ayah. Nah, kalau udah kayak gini, ini bicaranya udah
father issue. Kamu punya father issue gitu loh. Dan apapun situasi kamu, kalau aku lihat ya, ini bicara tentang self development, self empowerment, dimana kamu belajar untuk lebih tahu apa yang sebetulnya kamu inginkan, apa yang sebetulnya bisa cocok sama kamu. Dan masalah utamanya ada di kurangnya kepercayaan diri, kurangnya mencintai diri. Masalahnya semuanya lewat situ. Apa core-nya, dasarnya itu, root-nya ada di situ. Oke, so kita lihat ke readingan lanjutannya, akan ada apa dalam kehidupan kamu ke depannya. Oke, untuk yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya. Oke, so thank you so much for watching, and I'll see you next video. Bye.